Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalawatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Salam TV, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam sesi yang kita tunggu-tunggu ini. Pembahasan terkait dengan sirah nabawiyah, di mana pada edisi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perjuangan dakwah Nabi di awal fase hijrah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk memberikan satu kontribusi positif dengan keberadaan beliau di Madinah, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk menciptakan stabilitas keamanan wilayah teritorial di Madinah dan sekitarnya. Dan untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu izin bagi beliau untuk melakukan penyerangan terhadap orang yang telah melakukan kezaliman terhadap Islam. Siapa lagi kalau bukan orang-orang Quraisy pada saat itu? Allah katakan dalam Al-Quran, "Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu." Kami berikan izin untuk membalas bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dalam kondisi dizalimi pada saat itu. Lantas Nabi SAW bersama para sahabatnya bergerak menuju pasukan, bergerak menuju wilayah jalur lintas perdagangan yang biasa dilalui oleh kafilah dagang Quraisy pada saat itu. Dan ini terjadi pada tahun 2 Hijriah, dan merupakan salah satu di antara tahun yang paling dikenang dalam sejarah Islam, karena dalam tahun ini terjadi suatu pertempuran yang maha dahsyat yang disebut dengan Ghazwatul Badr, perang Badr al-Kubra, di mana Allah menyatakan perang ini sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, yaitu hari pembeda antara mukmin dan kafir. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menyiapkan beberapa pasukan sukarela, di mana tujuan dalam pemberangkatan ini pada awalnya bukanlah untuk peperangan, akan tapi untuk mengintai kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu. Lantas para sahabat Nabi SAW bergerak maju dengan sukarela. Di antara mereka ada yang tertinggal, dan siapa yang tidak ikut tidak dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergeraklah 300-an pasukan ini menuju suatu wilayah yang kita sebut dengan Nakhlah. Dan di sana juga Abu Sufyan mendengarkan desas-desus pasukan kaum muslimin yang berupaya untuk mengintai kafilah dagang beliau. Maka beliau pun mengirimkan sepucuk surat meminta bala bantuan dari orang-orang Makkah untuk memberikan perlindungan kepada kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu. Dan bergeraklah Abu Jahal ketika mendapatkan surat ini menuju wilayah Badar dengan memimpin 1000 pasukan lebih, dengan tujuan untuk menunjukkan kepada orang-orang Arab bahwasanya Quraisy masih memiliki eksistensi politik. Quraisy tidaklah kelompok yang lemah, bahkan mereka berani untuk menyongsong musuh dimanapun mereka berada. Jadi tujuan utama keluarnya mereka untuk menunjukkan eksistensi tadi. Dan bukan hanya untuk menolong kafilah dagang Abu Sufyan, akan tetapi menantang pasukan Nabi Muhammad SAW agar kiranya orang-orang Arab melihat dan mendengar apa yang terjadi dari kemenangan yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan keadaan mereka sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, batara wa ria'an nas. Mereka keluar tidak lain tidak bukan dengan tujuan sebagai rasa angkuh, menunjukkan rasa angkuh mereka,
dan dengan tujuan juga untuk mendapatkan pujian-pujian yang baik di mata manusia pada saat itu. Walaupun kafilah Abu Sufyan telah berhasil lolos dari kepungan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menempuh jalur yang lain di wilayah pesisir pantai, dan lepaslah pasukan Abu Sufyan dan pasukan Abu Jahal terus ngotot untuk menantang pasukan Nabi Muhammad SAW, walaupun Abu Sufyan telah mengabarkan dia telah selamat. Dan Abu Jahal pada saat itu berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh para pasukannya, walaupun pasukan Abu Sufyan telah lolos, pantang kita untuk mundur. Kita harus berada di lembah Badar. Dan kalau ada Muhammad, kita habisi dia di sana. Dan kita berpesta selama 3 hari dengan meminum khamar dan bernyanyi, agar kiranya seluruh orang-orang Arab memandang kita adalah orang-orang yang kuat, memandang kita sebagai orang-orang yang layak untuk diperhitungkan. Inilah kesombongan dan keangkuhan dari Abu Jahal pada saat itu. Kalau seandainya saja dia berpaling, akan selamat ini pasukan. Akan tetapi tibalah masa di mana Nabi SAW berada di antara kondisi yang sangat genting pada saat itu. 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal pada saat itu dalam perang Badar. Sementara Nabi SAW hanya memiliki kekuatan pasukan 300 belasan orang. Satu perbandingan yang tidak seimbang dalam kacamata matematika, di mana 1 orang menghadapi 3, 1 banding 3. Dan ini satu pertempuran yang menentukan, di mana Nabi SAW tidak boleh mundur dalam peperangan ini. Karena Nabi SAW menganalisa, melihat kalau seandainya kaum muslimin kembali ke Madinah, tidak berupaya menjawab tantangan dari orang-orang Quraisy, ini akan berpengaruh terhadap eksistensi kaum muslimin. Dan ini akan berpengaruh kepada nama baik dan citra kaum muslimin di mata orang Arab, yang menyebabkan ke depannya kaum muslimin mudah untuk diobok-obok. Kaum muslimin dan negeri mereka mudah dan beraninya orang untuk melakukan penyerangan dan penyergapan. Ini satu hal yang harus diberikan sikap tegas. Dan Nabi harus berani menentukan sikap di sini. Dan Nabi SAW melihat kepada progres dari dakwah ke depan, progres dari kedaulatan negara Islam, bahwasannya kaum muslimin tidak boleh mundur pada saat itu. Lantas Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Nabi SAW mengajak sahabat, petinggi-petinggi dari sahabat-sahabat Nabi SAW untuk bermusyawarah, untuk menentukan sikap apa yang harus diambil. Walaupun Nabi sudah mempunyai sikap, Nabi sudah memiliki satu ide untuk maju, menyongsong musuh, tapi Nabi SAW tidak ingin melakukan, para sahabat melakukan itu atas dasar keterpaksaan. Maka Nabi mengajak mereka bermusyawarah. Luar biasa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya Nabi tidak memakai pendekatan otoriter untuk melakukan ini. Kalian harus ikut. Kalau tidak ikut kalian bermaksiat begini. Tidak. Akan tetapi pendekatan yang dilakukan Nabi SAW dengan cara pendekatan musyawarah. Dan inilah karakteristik dari umat Islam. Wa amruhum syura bainahum. Dikumpulkanlah para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, petinggi-petinggi dari kaum muhajirin dan petinggi-petinggi dari kaum ansar. Dan pada saat itu, ma'asyiral muslimin, tentara kaum muslimin dari kalangan muhajirin, mereka adalah minoritas yang ada di pasukan itu. Jumlah mereka sedikit, sementara mayoritas pasukan yang ada berasal dari orang-orang Madinah yang kita sebut dengan kaum ansar. Lantas di sini Nabi bermusyawarah, mengemukakan satu pandangan beliau dan meminta pendapat dari sahabat-sahabat Nabi yang ada pada saat itu. Lantas Abu Bakar dan Umar mengatakan perkataan baik dan mengusulkan satu usulan yang baik dengan menyongsong apa yang diusulkan oleh Nabi SAW.
Begitu juga sahabat Nabi dari orang lainnya, yaitu Miqdad bin Aswad. Beliau berkata, ya Rasulullah, berperanglah. Kemana engkau akan berperang? Ya Rasulullah, majulah terhadap musuh yang mana yang akan engkau gempur. Sesungguhnya kami, ya Rasulullah, tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Kami tidak akan mengatakan satu perkataan yang akan menyakiti dirimu sebagaimana Bani Israel menyakiti Nabi Musa dengan perkataan mereka. Ketika mereka diajak berperang, mereka katakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah engkau wahai Musa, berperanglah sana, kau pergi bersama Rabbmu, bersama Tuhanmu. Kami duduk di sini menunggu saja. Kami tak ikut berperang. Kalau kau mau berperang, silakan berperang dengan Tuhanmu. Kami tak akan katakan itu wahai Rasulullah. Akan tetapi akan kami katakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami akan katakan, pergilah engkau ya Rasulullah bersama Rabbmu, berperanglah. Sesungguhnya kami akan membersamai engkau dengan Rabbmu dalam peperangan. Kalaulah seandainya engkau perintahkan kami ke ujung dunia sekalipun untuk berperang, kami akan mengikutinya ya Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah mengucapkan kata-kata baik juga kepada Miqdad bin Aswad. Sementara Rasulullah SAW menunggu satu usulan yang akan diberikan oleh orang-orang Ansar. Dan Rasulullah berkata, "Asyiruni ayyuhal qaum." Berikan pandangan kalian, wahai orang-orang. Yang ditembak Rasulullah secara tidak langsung adalah orang-orang Ansar. Dan perkataan Rasulullah ini dimengerti oleh Sa'ad bin Mu'adz, salah satu petinggi dari kaum Ansar pada saat itu. Lantas beliau berkata, seakan-akan engkau ya Rasulullah menginginkan diri kami. Iya benar, karena mereka adalah mayoritas pasukan. Dan Sa'ad bin Mu'adz berkata, ya Rasulullah, kami adalah orang yang telah terselamatkan dengan hidayah dan petunjuk-Mu. Ya Rasulullah, kalau seandainya saja engkau ragukan diri kami, jangan engkau ragukan kami ya Rasulullah. Apakah engkau berpikiran kami akan mundur dari peperangan? Sebagaimana perjanjian di antara kami dengan dirimu bahwasanya kami hanya bertahan ataupun melindungimu di dalam negeri kami. Tak akan kami katakan itu ya Rasulullah. Pergilah engkau ya Rasulullah. Pergilah engkau dalam berperang. Kami akan membersamai dirimu. Kalau engkau perintahkan kami ke ujung dunia sekalipun, kami akan tempuh hal itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan pada dirimu tentang kami, tentang keberanian kami dalam peperangan. Sesungguhnya kami adalah kaum yang pemberani dalam peperangan. Dan semoga Allah membersamai kita di dalam peperangan ini ya Rasulullah. Berangkatlah bersama kami dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah berbahagia dengan perkataan Sa'ad bin Mu'adz ini. Dan kemudian Rasulullah berkata, siru wa abshiru fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain. Berjalanlah, berperanglah dengan barakatillah, dengan berkah dari Allah. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku salah satu di antara dua kelompok yang akan kita menangkan. Dan pada hari ini aku menyaksikan tempat-tempat tewasnya pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan apa yang terjadi selanjutnya ma'asyiral muslimin akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengumpulkan pendapat-pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil sikap dalam pertempuran, dan dari musyawarah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercapailah suatu mufakat, tercapailah suatu kesepakatan di antara mereka bahwasannya mereka menyongsong musuh. Mereka harus meladeni tantangan dari musuh mereka, walaupun secara jumlah tidak berimbang. Dan kemudian Nabi SAW
mengambil satu sebab-sebab kemenangan. Nabi SAW berupaya melakukan satu upaya intelijen untuk mengetahui kekuatan musuh pada saat itu. Dan pada saat itu Rasulullah langsung bergerak bersama Abu Bakar, memimpin intelijen untuk memantau perkembangan dan keadaan dan kekuatan musuh pada saat itu. Tibalah Nabi SAW di salah satu tempat di mana beliau mencari kabar tentang orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan ketika itu beliau mendapati ada salah seorang di antara penduduk lokal yang berada di daerah tersebut. Dan kemudian Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Wahai orang tua, wahai paman, apakah engkau mendengar sesuatu di antara pergerakan-pergerakan orang Quraisy? Bisakah engkau memberikan kabar kepadaku apa yang terjadi dengan pasukan-pasukan Quraisy?" Dan pada saat itu orang ini berkata, "Aku tidak akan memberitahumu satu kabar pun sampai engkau memberitahukan kepadaku siapa dirimu dan dari mana asalmu." Nah, dan kemudian Rasulullah berkata pada saat itu, "Baik, engkau kabarkan dulu kepada kami info apa yang kau dapatkan tentang orang-orang Quraisy dan kemudian giliran kami mengabarkan tentang kami." Oke, baik. Dan pada saat itu kakek ini berkata, "Telah sampai berita kepadaku," katanya, "bahwa Muhammad," dia berkata, dia tidak mengenal Nabi Muhammad, "telah sampai berita kepadaku bahwa Muhammad dan para sahabatnya telah keluar pada hari ini dan itu. Jika seandainya orang yang mengabarkan itu benar, maka sekarang Muhammad dan pasukannya berada di salah satu tempat, nama tempatnya disebutkannya. Dan benar itu tempat di mana Rasulullah dan para pasukannya berada di situ." Dan kemudian dia, laki-laki ini berujar juga, "Dan telah sampai kabarku bahwasanya orang-orang Quraisy telah keluar pada hari ini dan itu." Disebutkannya harinya, disebutkannya waktunya. Kalau seandainya orang yang mengabarkan itu benar, pada hari ini mereka berada di tempat, disebutkannya lah tempat di mana orang-orang Quraisy berada. Dan kemudian tatkala dia sudah menyelesaikan info dari apa yang diketahuinya, laki-laki ini bertanya balik kepada Rasulullah dan dia tidak mengenal Rasulullah SAW. Dan saat itu dia bertanya, "Dari mana kalian? Dari mana asal kalian?" Nabi SAW berkata, "Nahnu min ma." Kami berasal dari ma. Itu apa? Yang dimaksudkan oleh Rasulullah, kami berasal dari ma, yaitu sumber ataupun awal dari terciptanya kita dari air. Kami dari air. Yaitu apa? Air yang sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana awal penciptaan manusia, mimma'im mahin, dari air yang hina, yaitu air mani. Yang itu dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sementara orang yang menerima info ini, dia menyangka bahwasannya ma yang dikatakan oleh Nabi adalah salah satu di antara wilayah yang berada di wilayah Irak. Maka dengan itu tersamarlah bagi dia akan keberadaan Nabi SAW, dalam upaya juga oleh Nabi SAW untuk jangan sampai satu info-info rahasia tersebar ke orang-orang Quraisy terkait dengan kedatangan dan tibanya Nabi SAW. Maka pada saat itu Rasulullah juga mengutus di antara para intelijen untuk mengamati kekuatan musuh. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu. Untuk tujuan apa? Untuk meneliti wilayah Badar dan mengetahui bagaimana sumber-sumber air di sana. Dan di sana mereka menjumpai dua orang budak yang sedang mengambil air untuk pasukan Makkah. Lantas mereka pun menangkap keduanya dan membawa mereka menghadap Rasulullah SAW. Dan pada saat itu mereka diinterogasi oleh sahabat Nabi SAW. Sementara pada saat itu Nabi sedang sholat. Ketika diinterogasi, laki-laki ini hanya berkata, "Kami hanya penimba air, kami hanya pembawa air." Sementara yang lain berkata, "Jangan-jangan kau adalah anak ataupun tangan kanan dari Abu Sufyan." Ngaku, "Tidak, kami hanya tukang suruh, kami hanya tukang timba air, kami tak tahu apa-apa terkait dengan Abu Sufyan dan lainnya."
Dan pada saat itu mereka pun memukuli orang ini. Menginterogasi dengan cara memukul, dan terus memukul. Maka saat Rasulullah telah selesai sholat, beliau menegur para sahabat yang melakukan interogasi dengan cara tersebut. Kemudian Rasulullah katakan, jika mereka berkata jujur, ketika dia berkata jujur, kalian mengingkarinya, kalian tidak ridho. Tapi ketika dia berdusta, kalian ridho dengan hal itu. Demi Allah, sesungguhnya keduanya memang berasal dari rombongan Quraisy. Karena para sahabat Nabi SAW pada saat itu, di antara segelintir mereka masih menginginkan kafilah dagang Abu Sufyan. Di antara mereka tidak menginginkan pertemuan dengan pasukan Quraisy. Yang mereka inginkan, condong hati mereka kepada pasukan Abu Sufyan yang membawa kafilah perdagangan dan perbendaharaan yang luar biasa pada saat itu. Akan tetapi Allah menetapkan bagi mereka bahwasanya mereka akan bertemu pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dalam pertempuran yang maha dahsyat dalam sejarah Islam. Dan selanjutnya orang itu pun diinterogasi oleh Rasulullah dengan lemah lembut. Dan Rasulullah mengetahui mereka dari Quraisy. Dan Rasulullah bertanya, berapa jumlah mereka? Laki-laki ini berkata, kami nggak tahu pasnya berapa jumlah mereka. Kalau begitu, berapa kekuatan mereka? Kami juga nggak tahu berapa jumlah mereka, bagaimana kekuatan mereka. Oke, kalau begitu Nabi bertanya lagi, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap harinya? Dan orang dua ini berkata, Rasulullah SAW, mereka itu orang-orang Quraisy menyembelih dalam satu hari 9 ekor dan kadang-kadang 10 ekor. Lantas Nabi berkata, kalau begitu mereka antara 900 hingga 1000 orang. Karena perbandingan 1 ekor unta itu bisa memberi makan 100 orang. Kalau dalam satu hari mereka menyembelih 9 ekor, maka jumlah mereka antara 900 ke 1000 orang. Dan prediksi Nabi SAW benar. Berdasarkan uruf kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, Nabi menganalisa jumlah mereka dari bagaimana ketersediaan pasokan makanan yang biasa mereka makan. Ini satu hal yang detail yang diketahui oleh Nabi SAW. Selanjutnya keduanya menjawab, yaitu ketika Nabi berkata, siapa saja di kalangan mereka yang merupakan para pemuka Quraisy. Dan orang ini berkata, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Bukhtari, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir, dan lain sebagainya. Disebutkanlah pemuka-pemuka Quraisy di sana. Seraya itu, setelah itu Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku, inilah penduduk Makkah telah melemparkan kepada kalian kekayaannya. Artinya apa? Kalau seandainya seluruh dari pemimpin-pemimpin itu masuk dalam gelanggang peperangan dan kemudian kaum muslimin berhasil untuk melakukan penyerangan, penyergapan kepada mereka semuanya, kepada pemimpin-pemimpin seluruhnya, maka ini pertanda satu prestasi yang besar yang akan didapatkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Lantas Nabi SAW berupaya mendahului orang-orang Quraisy untuk memilih tempat barang militer yang strategis pada saat itu. Tibalah Rasulullah di Badar. Dan di Badar ini terdapat beberapa sumber air. Dan di antara sumber air itu ada yang paling dekat dan ada yang paling jauh. Dan pada saat itu Nabi SAW memilih barang militer di tempat sumur, tempat pengairan air yang paling dekat. Yang paling dekat. Pertama datang sudah dapat dia di situ. Dan Rasulullah memilih barak di situ. Dan pada saat itu, di antara sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah pemilihan tempat ini atas dasar perintah dari Allah, ataukah ini berasal dari ide dan pemikiran Anda? Rasulullah berkata, hal ini berasal dari ide dan pemikiran saya. Dan kemudian sahabat Nabi ketika mendengar itu berkata, karena apa? Kalau wahyu dari Allah sudah tak bisa dibantah lagi. Karena itu adalah satu perintah dan titah, komando yang wajib untuk ditaati. Tapi Nabi berkata, ini adalah ide dariku, menunjukkan ada kelapangan di sana untuk berdiskusi. Ada kelapangan untuk memberikan satu ide yang lebih baik lagi. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, kalau ini
berasal dari idemu dan merupakan bagian dari strategi peperangan, aku menilai tempat ini bukanlah tempat yang strategis ya Rasulullah. Bahkan ini bisa jadi tempat yang memudaratkan untuk kita. Kenapa demikian? Karena sumber-sumber itu banyak sampai ke depan sana. Aku memiliki ide agar kita masuk merangsek ke sumur yang paling jauh di sana. Dan menutup sumber-sumber yang ada di sini nih. Agar kiranya kita mendapatkan akses air minum dan orang-orang kufar dalam peperangan nanti mereka tidak mendapatkan akses air minum. Maka dari itu kita memiliki suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang Quraisy karena kita memiliki pasokan air sementara mereka tidak mendapatkan pasokan air. Maka Nabi SAW mengambil ide brilian dari sahabat ini dan masuk lebih jauh lagi menuju sumur yang paling jauh, sumber air yang paling jauh dan menutup sumber-sumber air yang ada. Karena ini adalah kancah peperangan, al-harbul khida'. Peperangan itu adalah uji strategi dan uji muslihat yang ada. Maka dari itu Islam agama yang rahmah, tapi dalam posisi peperangan segala daya dan upaya dan strategi harus dilakukan untuk mendapatkan kemenangan karena ini adalah kancah peperangan. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy pun tiba di daerah mereka, di dekat dengan Badar, dan terjadi perselisihan di antara mereka. Terjadi perselisihan di antara mereka, baik dalam pemilihan tempat, baik terkait dengan pasukan, mereka berselisih seluruhnya pada saat itu. Dan tidak ada keharmonisan di dalam tubuh pasukan ini. Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin dan bagaimana jalan peperangan ini terjadi, maka tetap bersamai kami dalam segmen Sirah Nabawiyah setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bersiaplah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu mereka telah mendapatkan wilayah yang begitu sangat strategis. Sementara orang-orang Quraisy di malam pertempuran itu mereka mendapatkan rasa dahaga yang luar biasa. Mereka mencari akses sumber air, tak mereka dapatkan. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berupaya merangsek masuk ke wilayah kaum muslimin untuk mengambil air. Dan mereka pun dihabisi oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan secara emosional dan psikologi Rasulullah telah memenangkan pertempuran ini. Akan tetapi pertempuran sejatinya akan terjadi esok hari pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan di malam itu, seluruh kaum muslimin tidur dalam keadaan yang aman dan tenang. Tidur dalam keadaan yang hati yang sangat tentram. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu menurunkan hujan untuk membasahi wilayah tempat barak militer kaum muslimin. Agar kiranya kaki mereka mantap dalam berpijak, agar kiranya debu-debu tidak menghalangi mereka di dalam pertempuran. Sementara di sisi yang lain, pasukan Quraisy jangankan hujan, air minum pun sulit untuk mereka dapatkan. Maka tidurlah mereka di malam itu dengan kegusaran hati. Tidurlah mereka di malam itu dengan penuh rasa kecemasan pada saat itu. Lantas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tibalah ketika malam itu juga orang-orang Quraisy telah berupaya untuk menjalin kekuatan mereka, tapi mereka tidak berhasil. Mereka bercerai-berai, hingar-bingar terjadi di antara pasukan mereka. Dan kaum muslimin mendapatkan ketentraman hati di dalam pertempuran itu, di dalam malam-malam menuju pertempuran itu. Dan tibalah ketika mereka saling berhadapan. Dan Rasulullah SAW telah membariskan seluruh sahabat Nabi SAW, memberikan komando kepada mereka. Sementara juga pada saat itu orang-orang Quraisy
berada di pasukan yang sebelahnya, pasukan di depannya, di depan dari kaum muslimin. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya saja pasukan ini akan binasa, niscaya Engkau tidak akan diibadahi lagi sepanjang masa. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu dan tunaikanlah janji-Mu dan menangkanlah pasukan ini. Dan Rasulullah terus memelas dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggi tangan beliau untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, hasbuk. Ya Rasulullah, cukuplah sudah ya Rasulullah. Allah akan memenangkanmu. Allah akan memenangkanmu ya Rasulullah. Menjadi iba hati Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum detik-detik pertempuran itu, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, sebelum mereka melakukan pertempuran, mereka mengenal ada istilah al-mubarazah, yaitu duel satu lawan satu untuk unjuk gigi kekuatan setiap dari kelompok. Maka keluarlah 3 orang di antara pemimpin Quraisy pada saat itu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan kemudian salah satunya di antara anak mereka berdua. Dan pada saat itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keluarlah Utbah dengan saudaranya Syaibah. Begitu juga Al-Walid bin Utbah keluar ketiganya. Dan kemudian mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, mari kita duel satu lawan satu. Datangkan orang-orangmu kemari. Kami ingin lawan yang seimbang dengan kami. Lantas saat itu keluarlah 3 orang Ansar. 3 orang Ansar. Ditanya kepada mereka, siapa kalian? Orang-orang Quraisy bertanya, siapa kalian? Kami adalah pemuda-pemuda dari Madinah, pemuda Ansar. Wahai Muhammad, dibilang orang, Muhammad, kami tak inginkan mereka. Kami tak menginginkan lawan yang tak sebanding ini. Berikan kepada kami anak-anak paman kami. Berikan kami darah bangsawan dari orang-orang Quraisy yang kau punya juga. Dari anak-anak para bangsawan, dari anak-anak paman kami. Berikan kepada kami. Lantas pada saat itu Nabi berkata, wahai Hamzah, ukhruj. Wahai Hamzah, song-song mereka. Ali, song-song mereka. Dan salah satu di antara mereka adalah sahabat Nabi SAW yang paling senior di antara mereka, yang bernama Ubaidah bin Al-Harith pada saat itu. Dan 3 orang ini menyongsong. Dan pada saat itu mulailah masing-masing mereka telah mendapatkan lawan yang seimbang. Utbah bin Rabi'ah ya berduel dengan Ubaidah, dan Hamzah berduel dengan Syaibah, dan Ali berduel dengan Al-Walid. Al-Walid yang sebagaimana kita katakan yang paling muda di antara mereka. Dan pada saat itu dengan mudahnya Hamzah dan Ali menuntaskan pertempuran dengan cepatnya. Sementara di waktu yang sama terjadi duel yang sengit antara Ubaidah dengan Utbah bin Rabi'ah pada saat itu. Ketika Ali dan Hamzah telah menyelesaikan duel tersebut, maka mereka pun maju menyongsong untuk membantu Utbah yang saat itu terluka kakinya. Sudah tergopoh-gopoh dalam berjalan. Terkena tebasan dari pedangnya sendiri yang mengarah ke kaki. Dan Ali dan Hamzah menyokong dan membantu Ubaidah. Dan pada saat itu berhasillah mereka menuntaskan Utbah bin Rabi'ah dalam waktu yang singkat. 3 pemimpin Quraisy tewas di hadapan mata mereka. Dan ini membangkitkan moralitas kaum muslimin. Dan semakin menyudutkan psikologi orang-orang musyrikin pada saat itu. Dan dimulailah pertempuran itu. Dimulailah pertempuran yang maha dahsyat dalam pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran peperangan ini sebagai Yaumul Furqan. Hari pembeda yang membedakan mukmin dengan kafir. Suatu peperangan yang begitu sangat dikenang dalam sejarah Islam. Terjadilah pertempuran ini. Dan di awal pertempuran ini Rasulullah SAW memberikan aba-aba kepada para sahabatnya, merapikan saf mereka, meluruskan barisan mereka, dan mengarahkan pasukan
untuk menggempur orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin, dan bagaimana terjadi serangan demi serangan ini, dan bagaimana pertempuran itu dilalui oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu, sekembali Rasulullah dari meluruskan barisan tentaranya, beliau terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah berdoa agar kiranya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga tatkala perang telah berkecamuk dengan dahsyatnya dan dengan hebatnya dan telah mencapai klimaksnya, beliau berdoa lagi, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba al-yawma la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm abada. Ya Allah, jika engkau menghancurkan golongan umat ini, maka pada hari ini niscaya engkau tidak akan lagi disembah. Ya Allah, apabila engkau berkehendak, engkau tidak akan disembah lagi selamanya. Dan di sini Rasulullah memahami bagaimana genting dan pentingnya peperangan Badar ini, karena menentukan posisi kaum muslimin dalam kancah perpolitikan yang ada. Dan apabila kaum muslimin kalah pada kesempatan itu, niscaya pada hari ini tidak akan kita kenal Islam, dan tidak akan pernah tersebar Islam sampai sejauh ini, bahkan sampai ke negeri kita yang tercinta ini. Begitu berjasanya para pejuang Badar dalam penyebaran agama Islam ini, ma'asyiral muslimin. Dan begitu genting dan pentingnya posisi perang Badar ini dalam menentukan eksistensi dakwah Islam ke depannya. Dan pada saat itu Allah turunkanlah satu bala bantuan dengan rombongan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, menyongsong kaum muslimin, membantu mereka untuk menggempur orang-orang musyrikin pada saat itu. Dan terjadilah apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dan pada saat itu kaum muslimin mampu menekan orang-orang musyrikin. Dan terjadilah suatu mukjizat yang luar biasa yang didapati oleh kaum muslimin. Di antara mereka ketika melakukan gempuran, dan sesaat saya ingin melambaikan pedang mereka kepada orang-orang musyrik, tiba-tiba mereka dapatkan tangan telah terpotong, kepala telah putus, sementara tangan mereka belum lagi menebas musuh mereka. Tidak ayal, ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang diutus oleh Allah untuk membantu kaum muslimin pada saat itu. Bahkan di antara orang-orang musyrikin, ketika di antara mereka masuk Islam, mereka memberikan satu kabar bahwasannya ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin sebelum peperangan, mereka melihat pasukan putih yang membentang panjang, pasukan kaum muslimin yang luar biasa besar jumlahnya, melebihi jumlah mereka pada saat itu. Sementara kaum muslimin melihat kebalikannya, mereka melihat diri mereka sedikit, sementara orang-orang musyrikin dengan jumlah yang besar. Di satu sisi, hikmah yang kita petik dari sini, Allah ingin menunjukkan kepada kaum muslimin agar mereka tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk orang-orang musyrikin diperlihatkan besarnya jumlah mereka dengan tujuan untuk melemahkan hati mereka dan semangat juang mereka ketika melihat bala tentara yang luar biasa banyak jumlahnya. Dan pada saat itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sahabat Nabi, terutama dari kalangan anak muda, belum pernah mereka melihat pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu. Di antara yang disebutkan bahwasannya pada saat itu Mu'adz dan Muawidh bin Afra mendatangi salah seorang di antara sahabat Nabi SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf, dan bertanya, wahai paman, yang mana Abu Jahal itu namanya? Mana orangnya yang dikatakan dia Abu Jahal? Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf bertanya, kenapa rupanya? Kenapa kalian begitu mencari dan terobsesi dengan Abu Jahal? Dan dua pemuda ini berkata, kami mendengar dia adalah orang yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW. Kami mengincar dia. Maka dilihatlah oleh Abdurrahman bin Auf. Dan pada saat itu beliau tunjuk, itu orang dengan memakai pakaian ini dan itu, dan mengendarai kendaraan itulah Abu Jahal. Maka pada saat itu keduanya bergegas
menebaskan pedang mereka ke arah Abu Jahal, dan tersungkurlah Abu Jahal pada saat itu, dan sekaratlah Abu Jahal di kancah peperangan itu. Dan hal ini menjadi satu pukulan yang begitu sangat telak yang didapatkan oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Lantas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana perang Badar ini berakhir, dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar ini? Maka akan kita kupas dengan pembahasan yang sangat seru pada edisi yang akan datang insya Allah. Dan kita akhiri sesi kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.